Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Sampai bertemu kembali. Kok sampai bertemu kembali? Kita jumpa lagi ya. Sama saya Fizi. Kali ini saya ingin meneruskan video yang kemarin mengenai bagaimana saya bisa sembuh dari asam lambung ya, GERD atau anxiety. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, ataupun share buat mendukung channel saya ini agar berkembang lebih baik dan tetap memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin karena kemarin sempat terputus ya, bukan terputus karena waktu yang terbatas, saya hanya bisa membuat video seadanya dulu untuk perkenalan. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Sebenarnya hal yang paling utama kemarin yang sudah saya bahas itu yaitu kita harus memperbaiki pola pikir kita terlebih dahulu ya kawan-kawan. Jadi ketika pola pikir kita sudah kita perbaiki, kemudian disusul dengan pola hidup dan pola makan, maka pasti akan ada kesembuhan. Kenapa? Karena saya sudah membuktikan yang paling utama adalah pola pikir. Pengalaman saya ini mungkin bisa berbeda lagi dengan apa yang teman-teman alami ya. Mungkin teman-teman lebih ke pola makan yang diubah dulu ataupun pola hidup yang diubah lebih dulu, itu nggak masalah, terserah mana yang ingin dilakukan terlebih dahulu. Tips dari saya bagaimana kita bisa mengatasi asam lambung, GERD ataupun anxiety adalah dengan merubah pola pikir kita. Nah, pola pikir yang bagaimana yang harus kita ubah atau kita harus bagaimana nih? Salah satunya yang pertama adalah kita harus selalu berpikir positif. Dengan berpikir positif, segala sesuatu yang keluar dari kita, dari mulut kita, dari pikiran kita, kalau kita selalu berpikir positif, maka yang keluar akan baik-baik saja. Nah, kenapa ini sangat berpengaruh? Karena ketika kita berpikir positif, segala sesuatu yang keluar itu akan positif. Misalkan kita berkata baik, kita bersikap baik, maka kebaikan juga akan datang ke kita, termasuk kesembuhan. Nah, yang kedua, kita tidak perlu berpikir jauh sebenarnya, ataupun kita tidak harus berpikir di luar kontrol kita. Artinya kita harus cuek. Cuek di sini adalah kita sebenarnya tidak perlu berpikir apa yang sebenarnya tidak harus kita pikirkan. Contohnya nih, misalkan ya, ini lagi panas-panasnya perang antara Rusia dan Ukraina. Oke, kita akan tetap menyimak berita tentang hal itu, kita akan pantau perkembangannya. Cuma masalahnya kita tidak perlu memikirkan bagaimana ataupun akan gimana nantinya. Berpikir berlebihan akan sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita, apalagi berpikir negatif, sehingga timbul banyak gangguan-gangguan dalam tubuh kita. Yang kedua, kita ubah cemas kita supaya tidak berlebihan. Bagaimana sih caranya? Nah, cemas itu sendiri timbul karena kekhawatiran yang berlebihan. Kenapa kita khawatir berlebihan? Karena kita selalu berpikir negatif, berpikir terlalu jauh. Hal ini akan sangat mengganggu teman-teman dalam siklus tubuh kita, akan sangat mengganggu pikiran kita, otak kita, sehingga perut kita atau lambung kita juga ikut terganggu. Ketika kita selalu berpikir negatif, ketika kita selalu mengalami kecemasan yang berlebihan, hal itu akan menimbulkan stres. Nah, stres itu
pemicu asam lambung terbesar prosentasenya. Ketika tubuh kita stres, kita akan mengeluarkan banyak asam di lambung kita sehingga menimbulkan rasa yang sangat tidak enak. Segala saraf kita, sendi-sendi kita, aliran darah kita juga akan ikut terganggu. Mengubah pola pikir itu akan sangat bermanfaat untuk kesembuhan asam lambung kawan-kawan semuanya. Kenapa? Pola pikir akan sangat berpengaruh. Kemudian kita ubah pola hidup, baru kita ubah pola makan. Kalau menurut pengalaman saya, seperti apa yang saya alami, saya ubah pola pikir saya terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman, buat kawan-kawan semuanya, tips yang saya sampaikan tadi, silakan, monggo, dicoba. Mudah-mudahan akan sangat bermanfaat. Nah, ketika pola pikir kita belum kita ubah, apa yang kita rasakan akan selalu datang sensasi-sensasi yang sangat tidak mengenakan, sangat mengganggu, bahkan membuat kita susah sembuh dari asam lambung, GERD ataupun anxiety. Pernah ya, contohnya saya pernah ketika saya berpikir berlebihan, ketika saya cemas, ketika saya selalu berpikir negatif, berpikir yang tidak, asam lambung saya pasti selalu kumat atau kambuh lagi. Pernah kejadian ketika saya pergi, itu bawaannya ingin pulang. Karena apa? Saya berpikir berlebihan, berpikir yang tidak, sehingga timbul kecemasan, membuat pikiran saya terganggu. Akhirnya saya harus pulang. Gak enak banget rasanya. Tiba-tiba takut, tiba-tiba gak berani ke sana, tiba-tiba pokoknya kalau kita berpikir cemas, maka akan sangat tidak enak. Kenapa sih pola pikir kita harus kita ubah? Karena kalau kita tidak merubah pola pikir kita, maka untuk menjadi sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety itu akan sangat-sangat susah. Karena asam lambung, GERD, anxiety itu 75%, 80% itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Ketika pikiran kita baik, pikiran kita positif, maka tubuh akan merespon dengan positif juga. Ketika pikiran kita negatif, cemas, berlebihan, dan stres, respon tubuh juga mengalami keburukan atau mengalami sesuatu yang sangat tidak baik ya. Nah, maka pola pikir itu sangat penting teman-teman dan kawan-kawan semuanya. Penting karena memang dengan kita merubah pola pikir kita, nanti pola hidup kita juga akan berubah, pola makan kita juga akan berubah. Nah, demikian tips dari saya. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadi acuan ataupun bisa teman-teman praktekkan dengan merubah pola pikir tersebut. Di antaranya berpikir positif, tidak perlu berpikir terlalu berlebihan, cuek, dan meminimalisir kecemasan. Dengan berbagai tips tersebut, mudah-mudahan kawan-kawan bisa sedikit berangsur-angsur sembuh dari asam lambung. Nah, untuk tips berikutnya akan kita sambung video berikutnya. Mudah-mudahan akan bermanfaat buat teman-teman ataupun kawan-kawan sekalian. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. See you.